Perkembangan bioteknologi salah satunya adalah kultur jaringan, yang hingga sekarang berkembang begitu cepat dan signifikan. Apa dasar utama yang menjadikan kultur jaringan berkembang dengan cepat? Salah satunya adalah teknik pemakaian kultur jaringan, yang dengan hanya menggunakan bagian sel tumbuhan, maka akan didapatkan tanaman yang sempurna, yang dapat melakukan reproduksi. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan kultur jaringan? Pengertian kultur jaringan: suatu teknik untuk menumbuhkan sel, jaringan ataupun irisan organ tanaman di laboratorium pada suatu media buatan yang mengandung nutrisi yang aseptik atau steril untuk menjadi tanaman secara utuh. Didasari oleh teori titopotesi sel atau seluler titopotesi, bersifat identik dengan induknya. Jumlah tanaman baru yang dihasilkan tidak hanya satu, tapi bisa puluhan hingga ratusan atau dari suatu bahan tanaman atau eksplan. Pemanfaatan kultur jaringan ada 10. Yang pertama ada transplantasi genetik atau rekayasa genetik. Yang kedua memperbanyak gen. Yang ketiga memperbanyak tanaman hibrid yang memiliki sifat-sifat unggul. Yang keempat memperbanyak tanaman yang tidak memiliki biji. Yang kelima mempermudah pengiriman tanaman dalam kontainer steril. Yang keenam memperbanyak tanaman yang bijinya sulit berkecambah. Yang ketujuh, menghasilkan tanaman bebas virus dari kultur meristem. 8. Fungsi fotoklas. 9. Embryoresus. 10. Menghasilkan tanaman double haploid melalui kultur mikrospora. Rekayasa genetik. Rekayasa genetik dapat diartikan sebagai kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA rekombinan melalui penyisipan gen. DNA rekombinan adalah DNA yang urutannya telah direkomendasikan agar memiliki sifat-sifat atau fungsi yang kita inginkan, sehingga organisme penerimanya mereproduksikan sifat atau fungsi yang kita inginkan. Selanjutnya, bahan yang diperlukan dalam rekayasa genetika ada 5, yaitu molekul DNA spesifikasi yang dikehendaki, vektor atau pembawa DNA, kemudian ada enzim restriksi, enzim ligase, dan sel inang. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan rekayasa genetika. Dalam tahapan rekayasa genetika terdapat 5 tahapan, yaitu tahapan yang pertama, mengidentifikasi DNA spesifik yang dikehendaki. Setelah itu, tahapan yang kedua yaitu mengisolasi DNA yang spesifik. Selanjutnya, pada tahapan yang ketiga yaitu menyisipkan DNA spesifik ke dalam vektor atau plasmid dan lain-lain. Pada tahapan yang keempat, kita dapat mengembalikan vektor ke dalam sel hospes atau inang. Dan pada tahapan yang terakhir atau tahapan yang kelima, kita dapat mengembangbiakan sel hospes. Selanjutnya masuk pada rekayasa genetika pada tumbuhan, yang mana terdapat beberapa tujuan dari rekayasa genetika pada tumbuhan. Yang pertama itu untuk peningkatan produksi, yang kedua untuk peningkatan mutu produk agar tahan lama dalam penyimpanan pasca panen, yang ketiga peningkatan kandungan pada gizi, yang keempat tahan terhadap serangan hama dan penyakit tertentu, yang kelima itu biar tahan terhadap pestisida, yang keenam untuk sterilisasi dan fertilitas serangga jantan atau untuk produksi benih dihidra, yang ketujuh toleransi terhadap pendinginan, yang kedelapan untuk penundaan kematangan buah, yang kesembilan agar kualitas aroma dan nutrisinya, yang kesepuluh atau yang terakhir untuk perubahan pigmentasi. Nah, selanjutnya beberapa rekayasa genetika pada tumbuhan. Salah satunya ada teknik plasmid, yang mana teknik plasmid ini merupakan gen yang melingkar yang terdapat dalam sel bakteri, tak terikat pada kromosom. Nah, melalui plasmid ini dalam rekayasa genetika, para ahli di bidang bioteknologi dapat mengembangkan suatu tanaman transgenik yang resisten terhadap kekeringan dan juga kondisi tanah yang tidak subur. Nah, selanjutnya ada teknik hibrida, yang mana teknik hibridoma ini merupakan penggabungan dari
dua sel dari organisme yang sama ataupun dari sel organisme yang berbeda, sehingga menghasilkanlah sel tunggal yang berupa sel hybrid yang memiliki kombinasi dari sifat kedua sel tersebut. Nah, yang mana teknik hibrida ini sangat penting untuk menghasilkan antibodi dan juga hormon yang sangat besar. Nah, selanjutnya ada terapi genetik, yang mana terapi genetik ini merupakan perbaikan kelainan genetik dengan memperbaiki gen. Dalam rekayasa genetika ada kode etik yang melarang keras untuk percobaan ini pada manusia karena dikhawatirkan takut disalahgunakan untuk mengubah gen pembawa sifat manusia. Contohnya digunakan untuk membuat manusia menjadi kuat atau menjadi super. Maka dari itu pada tahun 1990 Komite Nasional dari National Institute of Health (NIH) mengeluarkan dispensasi yang mengizinkan penerapan terapi genetik untuk dua jenis hal penyakit. Nah, yang terakhir itu ada cloning, yang mana cloning ini berasal dari bahasa Yunani kuno. Clone yang berarti ranting atau cangkokan. Dalam bahasa Inggris, clone atau clona digunakan untuk menyebut makhluk hidup yang lahir tanpa proses seksual. Nah, pada tahun 1992, John B. Gordon juga mencoba teknik cloning pada katak. Namun percobaannya menghasilkan banyak katak yang abnormal atau cacat. Gordon kemudian menyempurnakan percobaannya itu